Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. La ilaha illallah qabla kulli syai', la ilaha illallah ba'da kulli syai'. La ilaha illallah yabqa wa yabna kullu syai'. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wanshur wahfaz wa ayyid nahdatal watani fil alamin wa ammir nahdatal watan ad-diniyatal islamiyah ala madhhabi ahli sunnati wal jamaati ila yaumiddin bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, qala al-musannif rahimahullah tabaraka wa ta'ala wa nafa'na wal muslimin bi 'ulumihi fid dharain amin. Wa qillatul haya minan nisa, sedikitnya malu yang dimiliki oleh perempuan merupakan perilaku yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man lam yakul lahu haya fala dina lahu. Barang siapa yang tidak terdapat padanya rasa malu, maka fala dina lahu, dianggap tidak ada agama baginya atau dia tidak memiliki agama. Jadi kalau seseorang itu tidak ada malunya, ya, apakah dia laki-laki lebih-lebih perempuan, ya, tidak ada malu dalam arti kata ya tidak ada malu dalam bermaksiat kepada Allah, naudzubillah, berpakaian tidak menutup aurat baginya biasa, maka itu artinya dia tidak punya malu. Fala dina lahu, maka dia tidak dianggap memiliki agama. Wa man lam yakul lahu haya fid dunya lam yadkhulil jannah. Rawahu Dailami. Dan barang siapa yang tidak memiliki malu di dunia, maka di akhirat Allah tidak akan memasukkannya ke dalam surga. Na'udzubillah min dzalik. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Ad-Dailami. Berikutnya Bapak Ibu, wa hubbud dunya minasyuyukh. Kecintaan kepada dunia yang berlebihan bagi orang-orang yang sudah berusia lanjut, ya, dengan toa, ya, mestinya kalau dia sudah berusia lanjut, ya uzur, dia harus lebih banyak memang berpikir tentang akhirat, karena kematian baginya sudah sangat dekat. Apalagi kalau usianya 70 tahun umpama. Kalau orang sudah 70 tahun, kata ulama, sebenarnya kakinya sudah masuk satu di tanah. Imasili atas sekarang sai. No gambaranna li rapatna yaran kematian. Loh dengan iwah berusia lanjut. Tapi dia berusia 70 masih saja silau dengan gemerlapnya dunia. Sampai mereka atau sampai dia lupa bahwa dia sudah berusia lanjut. Nah, ini juga termasuk sifat yang sangat tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita sudah berusia 70 bahkan 60 ke atas, ya, bahkan 50 ke atas, itu siogianya kita banyak-banyak, ya,
berkunjung ke masjid, banyak-banyak berzikir, mendekatkan diri kepada Allah, banyak-banyak menghadiri majelis ilmu, sambil kita banyak menumbuhkan kekhawatiran dalam hati kita. Rasanya kok kematian ini dekat, idap-idap naja arapat, dan memang benar, kalau sudah berusia lanjut ya dekat. Sehingga akhir-akhir dari lembaran kehidupan yang dia miliki itu dia bisa menoreh, dia bisa mengukir sebanyak-banyaknya kebaikan. Dia penting untuk banyak mengukir sebanyak-banyaknya kebaikan dalam usia senja seperti itu atau usia lanjut. Di samping memang mempersiapkan dirinya untuk menghadap Allah, juga untuk memberikan contoh kepada putra-putri keturunannya, buat dia dipanggil oleh Allah nanti, anak-anaknya, putra-putrinya, cucu keturunannya bisa mengambil toladan yang baik. Oh, papu saya sebelum meninggal begini. Menuliskan dalam sejarah hidupnya contoh-contoh yang baik. Jadi jangan akhir-akhir umur itu malah diisi dengan contoh-contoh yang tidak baik. Mudah-mudahan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, Allah memanjangkan umur tiang pelunggu, dan panjangnya umur kita bisa kita gunakan untuk menulis sejarah-sejarah kebaikan yang diridhai oleh Allah dan bisa menjadi contoh bagi anak cucu keturunan kita. Mudah-mudahan amin ya rabbal alamin. Berikutnya Bapak dan Ibu sekalian, yang tidak disenangi oleh Allah, ya, yang sangat dibenci oleh Allah itu adalah wal kasalu fil a'mal minasyubban. Adanya sifat malas, ya. Malas, abot yang dimiliki oleh orang-orang muda. Ternyata Allah nggak suka kita bebeak bajang, ya, bajang nina mama ijari pemalas. Lebih-lebih malas beribadah, malas belajar, malas malas melatih potensi dirinya. Allah sangat tidak suka. Yang disukai Allah itu adalah syabun nasya'a fi ibadatillah. Dengan bajang, orang muda, laki ataupun wanita, yang bisa mengisi masa mudanya dengan mengukir sebanyak-banyaknya prestasi. Walaupun mungkin dia tidak punya prestise, tapi dia bisa mengukir prestasi. Dia banyak mendekatkan dirinya kepada Allah. Di tengah begini dahsyatnya fitnah zaman, dia hidup saat ini, tapi dia bisa tampil memberikan yang terbaik dengan terus menguatkan keimanan dan ketakwaannya kepada Allah. Memacu diri dalam ilmu, menggali potensi dirinya yang memang luar biasa diberikan oleh Allah. Anak-anak muda yang seperti itu adalah anak-anak muda yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau yang malas ibadah, malas belajar, bejumat dengan jak bejumat ke masjid, diajak gerureng na bejumat umpama. Model-model ini. Sembayang telat bangun sembayang. Nggak pernah dia sholat di awal waktu contohnya. Na'udzubillah. Nah, yang seperti itu sangat dimurkai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu tiang pelungguh sebagai orang tua
Berikan terus semangat anak-anak kita yang muda. Mun abot-abot ruana gawe ibadah, ingatkan. Yo, mata, peringat. Ya, biasa yang lep abot-abot gawe ibadah. Ya, ingatkan, jangan dibiarkan. Malas ruana belajar, ingatkan. Yo, tekan ya kena ulangan jemaah. Mata HP-na doang bebeak nini. Nah, contoh memberikan kontrol. Anak-anak muda kita butuh motivasi Bapak Ibu. Bijajarim pepade bajang-bajang butuh perhatian. Bukan hanya butuh pemberian. Bukan hanya butuh pemberian. Namanya belanja, namanya beli yang Honda, namanya beli yang HP. Bukan hanya butuh pemberian, tapi anak-anak muda kita juga butuh perhatian. Munna salah nan tegur, munna peleh nan ngajar. Anak-anak kita butuh perhatian Bapak Ibu. Ya percaya lalu ngena aduh beli wahya. Benar besar dia kalau dia punya kesadaran sendiri untuk banyak menggali ilmu-ilmu agama. Tidak apa-apa kita mengatakan dua belik wahya kalau memang dia punya kesadaran sendiri, banyak-banyak mendekatkan dirinya kepada Allah, tidak apa-apa. Lagu dua belik wahya lagu tinduk muak nanti jak ya nangasa, kalah batik. Obare sembayangna jam balu subuh. Tidak boleh kita mengatakan dua belik wahya, tidak bisa. Tidak bisa Bapak Ibu. Jadi anak-anak muda kita itu tidak hanya butuh pemberian, tapi anak muda kita itu butuh perhatian. Butuh perhatian Bapak Ibu, butuh perhatian. Maka perhatikan mereka, bimbing mereka. Awasi mereka, kontrol mereka agar kita tidak mengalami penyesalan di belakang hari. Berikutnya yang tidak kalah pentingnya, anak-anak kita ya, lebih-lebih anak-anak kita yang muda Bapak Ibu butuh untuk banyak didoakan dengan doa kebaikan. Butuh didoakan dengan doa-doa kebaikan, dengan doa-doa keberkahan, dengan doa-doa yang membuat langkah mereka menjadi mulus, langkah mereka menjadi mudah dalam menuntut ilmu, mengejar cita-cita. Tadi yang mengatakan kepada pelungguh butuh kontrol, butuh perhatian, bukan berarti kita perlu banyak marah, tidak. Sekali waktu mungkin penting kita marah Bapak Ibu. Tapi kalau terlalu sering juga ya na bagus. Ya na bagus. Perhatian, memberikan nasihat dengan bahasa yang santun, bahasa yang baik, bukan menasihati mereka dengan menghujat, bukan menasihati mereka dengan menjelek-jelekkan, bukan menasihati mereka dengan kata-kata yang tidak baik, bahkan kata-kata kotor. Ya rukatin anak jarimpil engkat-engkat ilenge. Karena mun perukatin anak jarimpil engkat-engkat ilenge berarti perukatin lepe. Kan anak kita Bapak Ibu. Mun tarukatin engkat lenge berarti kan nita lenge jadi dengan tuan. Maka agama tidak menyuruh kita mendidik mereka dengan kata-kata kasar. Agama menyuruh kita mendidik mereka dengan kata-kata yang penuh kasih sayang. Agama nyurita meringat mereka dengan penuh kasih sayang. Hatta kita marah pun kepada mereka juga dasarnya kasih sayang. Sehingga ungkapan yang keluar dari kita itu terkontrol. Itu maksud yang butuh perhatian. Bukan butuh dimarah Bapak Ibu. Tapi kalau sekali waktu kita marah penting. Ketika cara-cara yang baik, cara-cara yang sopan, cara-cara bagus, wah kadu lagu yana mile dong berubah, ya perlu nang kerasin.
Perlu nang kerasin. Dan sekali lagi, banyak-banyak kita mendoakan anak-anak kita, Bapak Ibu. Doakan dengan doa kebaikan. Lebih-lebih mun berangkat sekolah, ya sekedar piahbeng kepeng doang. Demen pebeng ya kepeng no anti uluna anak peno. Anak-anak P pada sekolah SD, anak-anak P pada sekolah MI, bahkan yang SMP sanawiyah, bahkan yang SMP aliyah. Yanti uluna pok doayang ya. Kakak Raden, Kakak Denda, mudah-mudahan P lulus. Wah, nono doa P. Kakak Raden, Kakak Denda, mudah-mudahan P mau ilmu berkah. Marak contoh ngembang daita pada le al-maghfuru laha Ummi Hajjah Halimatus Sa'diyah pesengan dale mami bininda le al-maqullah Maulana Syekh. Maulana Syekh menjadi seorang ulama besar, di samping beliau itu rajin belajar dan memang beliau jenius. Maulana Syekh itu sangat cerdas, tapi yang menopang keberhasilan beliau belajar terutama sekali di tanah suci Makkah sehingga beliau menjadi ulama besar, mengangkat nama daerah kita Lombok, ia pun nantuang Lombok nenelik dunia gara-gara al-maghfurullah Maulana Syekh Tuan Guru Ki Haji Muhammad Zainuddin Abdul Majid. Apa sebabnya seperti itu? Salah satu di antaranya doan uminda birang dalalu ngaji timpak solatiah lain. Aranja uminda lek Maulana Syekh milu ida tepu itu Makkah milu. Demenda berangkat timpak solatiah atau demenda berangkat talaki loh para ulama-ulama di kota suci Makkah berselaman. Ida bareng uminda berselaman sambil dah doa yang dalam uminda, mudah-mudahan pe mau ilmu si berkah. Enggak. Nah, ia kata kadu nama sama Tuan Jari. Doa yang anak jarinta agar nangembang kekuatan li Allah Ta'ala ngadepin fitnah zaman ingete lalu dahsyatna. Kita banyak-banyak mendoakan mereka dengan doa-doa kebaikan. Yanti ulunda. Apalagi pemu bacang ida selawat sambil doa yang mudah-mudahan pe lombok-lombok anak. Mudah-mudahan pe lulus, mudah-mudahan pe ngicanin ilmu berkah. Nah, berangkat. Jadi bagus lihat lepas anak jarinta lalu nuntut ilmu, maka pikirannya juga diisi dengan pikiran yang bagus, hatinya juga diisi dengan hati yang bagus. Karena pelinggih pesamit yang jadi dengan toa, wah bekalinnya bekali bagus. Maka insya Allah cerah pikiran anak kita belajar, becat ia paham. Pecat yang ngerti pelajaran. Ini kalau hanya diberikan uang, tapi dilepas dengan bahasa-bahasa yang tidak baik, maka jelas itu akan tertoreh di otak dan hati anak-anak kita, Bapak Ibu. Anak-anak kita, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, saat ini butuh untuk banyak didoakan. Perlu anak jarinta nalui-lui dan doa yang dapat. Termasuk doa yang anak jarinta pada labu nagen gubuk ya. Siapapun mereka Bapak Ibu, anak jarinta pada gen gubuk lelapuna. Mudah-mudahan pada ngembang hidayah oleh Allah Ta'ala. Ya naturut cara dengan yakni bagus. Ya naturut cara dengan hilenge mak basantai jamak-jamak ikasar. Mudah-mudahan anak jarinta pada gen gubuk. Gubuk tatimu jero, gubuk pangkat. Umumna desan tada selekong nenek, mudah-mudahan pada jadi bebea bagus. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian. Kita bimbing mereka, bimbing. Ada yang cepat dinasehati, arah isekat, ya tolan tanuluk kesabaran. Ya tolan tanuluk kesabaran nama sematan jari. Dan mendidik mereka itu adalah bagian dari jihad di jalan Allah. Beli mau tak pahala, mau kita pahala nama sematan jari. Didik anak jarinta, mendidik anak-anak muda kita dengan penuh kesabaran, penuh keikhlasan, mendoakan mereka agar menjadi hamba-hamba Allah yang baik.
itu nilainya di sisi Allah juga tidak main-main, insya Allah besar pahalanya diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Jangan terlalu sering memarahi anak-anak kita, tapi berikan perhatian dan juga perbanyak doa-doa kebaikan Bapak Ibu. Perbanyak doa-doa kebaikan. Kemudian selanjutnya waljur minas sultan, ya. Orang-orang yang memiliki kebanggaan ya karena dia berdekatan ya dengan raja, dengan penguasa. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala man arda sultanan bima yuskhitu rabbah. Na'udzubillah. Barang siapa yang senang ya mengikuti keinginan rajanya, mengikuti keinginan datunya, pemimpinnya, bima yuskhitu rabbahu, dengan melakukan apa yang sesungguhnya Allah benci, wa yadzubillah. Lenge menurut agama, menurut ajaran Allah Subhanahu wa taala. Lagu karena bosna demen kita ya gawe pegawean nono gawe na doang. Nauzubillah. Entuangna bahwa pegawean nono maksiat ya, entuangna pegawean nono dosa, lagu mun gawe ya pimpinanna seneng. Datuna seneng. Nauzubillah min zalik. Mudah-mudahan tanjau anglek kan perilaku marak nenek. Kharaja min dinillahi ta'ala. Nabi mengatakan berarti dengan nono subul ya lelegan agama Islam. Kalau dia berani melakukan maksiat, kemaksiatan yang dia lakukan itu lebih-lebih agar hati bosnya, agar hati pimpinannya demen lohia. La ilaha illallah. Di akhir zaman ini banyak orang yang seperti itu. Ndara aran maksiat pada dirinya, ndara aran melanggar. Yo daripada kan kadang-kadang begitu. Daripada jemaah kata tobat. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Iya, kalau umurnya sampai besok. Lagu menanjuluan mati apa na tobat kum beta. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ini mengingatkan kepada kita Bapak Ibu agar kita hati-hati. Jangan pernah mengikuti perintah yang nyata-nyata isi dari perintah itu maksiat. Hatta perintah itu berasal dari raja. Dari raja. Kita mengambil contoh dari para nabi dan rasul terdahulu. Ada dulu seorang nabi namanya Nabi Yahya. Nabi Yahya rela beliau itu dipenggal lehernya oleh raja di zaman beliau gara-gara beliau menentang pernikahan raja itu dengan anak tirinya. Wah baitna inana lek bebeak nene lek raja nu aran jak raja dengan jadi raja. Wah jak nabit inana jariawa mak bazanta melelah lo anak terik na malik. Mene na merari bareng anak terik na artinya anak kandung dari istrinya. Kan jogang gila. Itu diluruskan oleh Nabi Yahya. Disampaikan oleh Nabi Yahya, itu ndak boleh, raja ya anak kanggu. Walaupun kamu jadi datu, kamu jadi raja, ndak boleh. Allah melarang. Oh, sili raja, ranyak dengan jadi raja. Sili. Tapi Nabi Yahya tidak mundur. Tetap beliau mengingatkan raja yang bersangkutan sampai dia marah kepada Nabi Yahya dan mengutus pasukannya mendatangi rumah Nabi Yahya untuk membunuh Nabi Yahya. Ketika prajuritnya sampai di rumahnya Nabi Yahya, dia menemukan Nabi Yahya sedang ibadah. Jangkanda sholat kah?
Pas ketika Nabi Yahya sholat, pasukan yang diutus raja ini memenggal lehernya Nabi Yahya. Ya, kepala Nabi Yahya jatuh dan beliau gugur menjadi seorang syahid. Mempertahankan ajaran agama Allah, mengingatkan raja yang ingin menikahi anak tiri. Tidak boleh walaupun dia jadi raja lalu kemudian apa yang diinginkan diperbolehkan. Dagak najari datu ya nakanggo lalaku imelena menanya-tanyata salak dan kenaang, tidak boleh. Orang yang seperti itu Nabi ingatkan kharaja min dinillahi ta'ala. Maka otomatis dia keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillahi min dzalik. Nah, inilah Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, kajian kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi nasihat bagi kita, bisa mengingatkan kepada kita sehingga kita makin bertakwa, makin memiliki rasa takut yang kuat di dalam hati kita kepada Allah, dan juga memiliki rasa cinta tertinggi di dalam hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kecintaan tertinggi dalam hati kita adalah cinta kepada Allah dan cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula anak cucu keluarga kita, sehingga mudah-mudahan kita mendapatkan ampunan, kasih sayang dan keselamatan minad dunya ilal akhirah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-fatihah. Bismillahirrahmanirrahim.